Lapatedungi Tosamalangi hanya 3 tahun memerintah. Dalam masyarakat Bugis, ia adalah aib sejarah. Ia adalah simbol penguasa bejat, tak tahu malu, dan telah mencoreng budaya sirik atau harga diri. Di negara Indonesia memiliki banyak kerajaan-kerajaan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun tidak semua pula kerajaan dipimpin dengan baik oleh rajanya. Salah satunya Kerajaan Wajo, ialah kelanjutan dari Kerajaan Cinotabi. Berdiri sekitar tahun 1399 Masehi, berlokasi di daerah Wajo yang kini masuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan ini sangat khas, yaitu berbudaya Bugis. Ada 3 kelompok besar di Wajo, yaitu Baten Pola, Talotenreng, dan Tua. Kelompok tersebut selalu mengadakan pertemuan untuk memilih raja mereka, yang kemudian diberi gelar Batara Wajo. Batara Wajo I, yaitu Latenri Bali, dan Batara Wajo II, yaitu Latamaiso, memerintah kerajaan dengan baik. Tetapi tidak dengan Batara Wajo III, Lapatedungi, saat berkuasa pada tahun 1466 hingga 1469. Lapatedungi Tosamalangi hanya 3 tahun memerintah. Dalam masyarakat Bugis, ia adalah aib sejarah. Ia adalah simbol penguasa bejat, tak tahu malu, dan telah mencoreng budaya sirik atau harga diri. Berdasarkan penelitian Lontara Wajo, tulisan dengan aksara tradisional Bugis yang dilakukan Profesor Mr. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Wajo abad 15 sampai dengan 17 pada tahun 1985, dikisahkan secara kronologis bagaimana perilaku tak pantas itu berlangsung selama 3 tahun. Lapatedungi terkenal suka melakukan perbuatan biadab. Dia senang berkeliling kerajaan dan mengambil istri dan anak perempuan rakyatnya untuk diperkosa. Bangsa Bugis menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri. Sementara Batara Wajo III berulang kali dipergoki menggauli istri orang-orang Wajo. Bahkan pernah dipergoki sedang menggauli paksa seorang perempuan dan anaknya sekaligus. Perbuatan Batara Wajo III yang tak bermoral pada rakyatnya itu kemudian membuat sebagian besar rakyatnya marah. Akan tetapi mereka tak berani untuk melawan raja. Mereka pun kemudian melaporkan kelakuan buruk rajanya kepada paman sang raja. Berkali-kali pamannya menasihati keponakannya untuk sadar dan bertaubat. Namun nasihat pamannya itu hanya didengar saja, tidak ia turuti. Batara Wajo III tetap pada perbuatan buruknya. Ia tetap melakukan perbuatan tak bermoralnya, mengambil anak gadis maupun wanita-wanita bersuami untuk melampiaskan nafsunya. Perbuatan itu pada kemudiannya membuat amarah rakyat terhadap rajanya memuncak. Sementara pamannya sendiri sudah muak dengan kelakuan keponakannya. Dan akhirnya rakyat Wajo kemudian bersekutu dengan paman Batara Wajo III untuk melakukan kudeta. Bersama rakyat, para petinggi kerajaan Wajo mengusir Batara Wajo III. Raja pun kemudian terusir, dan dalam pengusiran tersebut Batara Wajo III kemudian dibunuh. Ia dikisahkan dibunuh dengan cara kejam. Edi Setiawati dalam Sejarah Indonesia, yaitu penilaian kembali karya utama sejarawan asing, menuliskan Lapatedungi Tosamalangi dilukiskan sebagai raja yang kejam, gemar memperkosa istri dan anak gadis rakyatnya, tidak mau mendengar nasihat, dan oleh karena itu dia dipecat, diusir keluar Wajo lalu kemudian dibunuh. Selepas kemangkatan Batara Wajo III, diubahlah kemudian peraturan ketatanegaraan di Wajo. Jika dalam masa Batara Wajo I, II, dan III, Raja Wajo diangkat berdasarkan keturunan dan bersifat monarki absolut, maka setelah kemangkatan Batara Wajo III,
Kerajaan ini menggunakan sistem monarki konstitusional, yaitu raja wajib dipilih oleh pejabat tinggi kerajaan, semacam pimpinan DPR atau MPR sekarang. Itulah salah satu raja dengan perlakuan kejam terhadap rakyatnya yang tercatat di dalam sejarah sampai dengan saat ini. Ikuti terus channel ini agar kami bisa memberikan sebagian informasi sejarah yang ada di negeri Indonesia. Terima kasih.